Cerita dimulai dengan Justin, seorang wanita berusia 35 tahun yang merasa depresi dan tidak bahagia dengan hidupnya saat ini. Justin telah menikah dengan seorang pria bernama Phil, seorang suami yang lucu tapi sedikit membosankan karena dia menghabiskan waktunya untuk minum-minum dengan sahabatnya yang bernama Bubah setiap pulang kerja. Keesokan harinya, Justin yang sedang bekerja merasa bosan dengan pekerjaannya saat ini di toko retail. Lalu seorang penjaga keamanan bernama Courtney mengundangnya ke kelas Alkitab, tapi Justin menolaknya. Suatu hari, Justin melihat karyawan baru bernama Holden yang terlihat lebih muda dan sedikit introvert. Justin memperkenalkan dirinya kepada Holden dan Justin mengetahui bahwa Holden suka membaca dan menulis. Mereka berdua kemudian menghabiskan makan siang bersama, di mana Justin memberitahunya bahwa dia sangat membenci pekerjaannya, dan Holden mengatakan bahwa dia juga merasakan hal yang sama. Justin kemudian mengantar Holden pulang dan mengajaknya masuk ke dalam. Justin mengungkapkan bahwa dia telah menikah selama 7 tahun, tetapi dia membenci suaminya karena dia merasa bahwa Phil tidak peduli dengan Justin. Holden mengatakan bahwa dia sangat membenci dunia ini, dan Justin juga mengatakan bahwa dia merasakan hal yang sama. Justin menceritakan bahwa dia sangat bersedih dalam waktu yang sangat lama, tapi akhirnya dia mulai merasa bersemangat dengan hidupnya sekarang karena kehadiran Holden. Kemudian hari berlalu, mereka menghabiskan makan siang bersama dan berbicara secara teratur di tempat kerja. Suatu malam, Phil dan Bubah terlihat teler dan keduanya merayu Justin. Justin mengatakan bahwa merokok menurunkan kualitas susu kental manis dan suaminya pasti menjadi tidak subur. Karena hal itu keduanya tidak bisa berkata-kata dan Justin pun pergi meninggalkan mereka berdua. Suatu pagi di toko, Holden bertanya pada Justin apakah dia nanti bisa mengantarnya pulang, dan Justin mengatakan iya. Di sisi lain, rekan kerjanya yang bernama Gwen memperhatikan kedekatan mereka, dan Justin mengatakan bahwa mereka hanya berteman saja. Kemudian di mobil, Justin mengatakan bagaimana dia membayangkan memiliki pekerjaan serta hidup yang berbeda dan memiliki suami yang pengertian. Holden pun tersentuh dan mencoba menciumnya, tetapi Justin menghentikannya dan mengatakan bahwa dia telah memiliki suami. Holden yang kesal lalu pun pergi. Kemudian malam harinya, Phil berkata dia ingin berkonsultasi ke dokter dan memastikan apakah dia benar-benar tidak subur. Justin lalu berkata dia tidak membutuhkan bayi, dan jika dia benar-benar ingin berguna, Phil sebaiknya memperbaiki TV saja. Pagi harinya itu, Holden tidak masuk kerja dan Justin terlihat khawatir. Kemudian Courtney datang menyerahkan surat dari Holden. Di sana Holden mengatakan bahwa dia sangat terluka ketika Justin menolaknya. Dia juga mengatakan bahwa jika Justin masih menginginkannya, Justin harus menemuinya setelah bekerja di jam 5 sore. Dan jika Justin tidak datang, Holden tidak akan mau melihatnya lagi seumur hidupnya. Lalu waktu berjalan ketika Justin dengan cemas melihat saat Gwen tiba-tiba berlari ke toilet untuk muntah. Manajer toko meminta Justin untuk membawanya ke rumah sakit. Lalu sambil mengemudi, Justin terlihat panik karena beberapa menit lagi akan jam 5 sore. Sesampainya di rumah sakit, Justin menyuruh Gwen untuk masuk ke dalam sendirian, dan dia akan menemuinya setelah dia memarkir mobil. Justin yang melihat jam sudah lewat jam 5, jadi dia menginjak gas dan bergegas ke tempat yang telah dijanjikan oleh Holden. Di sana Justin kebingungan mencari keberadaan Holden, namun Holden tiba-tiba mengejutkannya. Mereka kemudian pergi ke sebuah motel, dan di kamar itu mereka pun beradu jigong dan kemudian berpusreng. Beberapa saat kemudian Justin menangis mengatakan dia tidak ingin pergi. Holden mengatakan kepadanya bahwa mereka akan segera bertemu kembali. Justin kemudian kembali ke rumah dan suaminya bertanya dari mana saja. Dia bilang bahwa Gwen sakit, jadi dia membawanya ke rumah sakit dan harus menemaninya. Justin lalu mengatakan bahwa dia akan kembali lagi ke sana besok. Dan keesokan paginya, manajer bertanya kepada Justin kemana dia pergi karena Gwen mencarinya. Dia bertanya bagaimana kabar Gwen, dan manajer mengatakan dia akan tinggal di rumah sakit selama beberapa hari. Malam itu, Phil memperbaiki TV, sementara Justin menghabiskan malam bersama Holden. Seiring berjalannya waktu, mereka lebih banyak menghabiskan hari di gudang dan check-in di motel sepulang kerja. Pada suatu malam setelah memesan kamar, Justin melihat ada mobil Bubah, sahabat suaminya. Justin menjadi panik, kemudian mereka buru-buru pergi dari sana karena dia khawatir suaminya akan mengetahuinya. Dan Holden mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan membiarkan Phil menyakitinya. Justin mengatakan bahwa suaminya sangat besar dan dia mungkin saja akan menggepreknya. Setelah itu Justin kemudian pergi ke rumah sakit dan di sana dia bertemu dengan Courtney yang mengatakan kepadanya bahwa Gwen baru saja meninggoy.
Namun Justin seakan tidak percaya dengan hal itu. Di rumah, dia bertanya kepada suaminya, jam berapa Buba membawanya pulang. Dan Phil bilang kalau dia pulang lebih awal karena Buba ada kencan. Keesokan harinya, manajer mengumumkan atas dukanya Gwen dan memberitahu semua orang bahwa mereka semua akan mendapatkan hari libur. Justin dan Holden kemudian menghabiskan hari bersama di danau dan berpusreng di dalam mobil. Lalu setibanya Justin di rumah, dan di sana ada Buba yang turut prihatin atas temannya yang meninggal. Buba juga bilang ada baiknya jika Justin bersamanya ketika dia sebelum meninggoy. Hal itu mengisyaratkan bahwa Buba mengetahui sesuatu. Kemudian di toko, Holden bertanya kepada Justin, apakah dia butuh bantuan untuk mendapatkan barang di gudang, namun dia menolaknya. Dan ketika dia bertanya apakah dia bisa mengantarnya pulang, Justin bilang dia tidak bisa. Lalu saat makan siang, Justin memberitahu Holden bahwa dia merasa gelisah dan bersalah, sehingga mereka tidak bisa pergi ke motel karena saat ini dia sangat panik, dan Justin memberitahunya untuk bersabar. Justin kemudian bertanya kepada Courtney apakah dia dan suaminya dapat bergabung dengan kelas Alkitab, dan Courtney mengatakan bahwa dia akan senang jika Justin datang. Sesampainya Justin di rumah, di sana dia melihat suaminya dan Buba tampak teler. Dia memberitahu Phil bahwa mereka akan terlambat untuk belajar Alkitab. Jadi dia memerintahkan Phil untuk bergegas ganti pakaian. Di sana Buba memberi isyarat Justin bahwa dia melihatnya, dan jika dia ingin membicarakannya, Justin harus datang ke rumahnya setelah bekerja. Kemudian di gereja, Justin melihat bahwa pemilik motel juga hadir di sana. Karena panik, dia menyuruh suaminya untuk kembali ke mobil, karena dia tidak ingin lagi pergi ke kelas Alkitab. Phil yang bingung pun bertanya mengapa dia menjadi gelisah, dan Justin mengatakan bahwa dia hanya tidak ingin masuk ke gereja. Keesokan harinya, Justin memberitahu Holden bahwa dia tidak bisa ikut dengannya ke motel karena ada sesuatu yang penting yang perlu dia lakukan. Holden pun marah dan Justin memutuskan untuk pergi keluar. Tak lama setelah itu, Justin kembali mendatanginya dan mengatakan dia akan menemuinya besok. Holden dengan sinis mengucapkan semoga sukses pada hal-hal penting yang akan Justin lakukan. Sepulang kerja, Justin pergi ke rumah Buba. Di sana Buba mengatakan bahwa dia melihatnya masuk ke dalam motel bersama pria lain. Buba mengancam akan memberitahu hal itu kepada Phil jika Justin tidak mau berpusreng dengannya. Justin yang tidak punya pilihan pun ya nurut-nurut aja. Ketika mereka selesai, Justin melihat Holden di luar jendela. Justin yang panik pun buru-buru untuk pergi. Keesokan harinya, manajer bertanya kepada Justin di mana Holden karena dia tidak muncul di tempat kerja. Dan Justin bilang bahwa dia tidak tahu. Kemudian ketika Justin memasuki mobil, dia terkejut melihat Holden sudah berada di dalamnya. Dia mabuk dan menangis dengan memanggil Justin si wanita perek, dan Justin bilang bahwa dia melakukannya hanya karena Buba akan memberitahu suaminya. Holden pun menawarkan untuk memudarkan suaminya saja, jadi dia tidak akan meninggalkannya. Dan Justin berjanji padanya dia tidak akan meninggalkan Holden. Holden mengatakan bahwa jika mereka berencana untuk melarikan diri, dia perlu mencari cara untuk mendapatkan uang. Kemudian saat Holden berada di toko, Justin pergi ke rumah Holden dan memberitahu orang tuanya bahwa dia sakit jiwa. Justin membayangkan tentang perselingkuhan kepada orang tuanya dan dia diancam. Jadi Justin menyarankan agar dia dirawat di rumah sakit jiwa. Setelah itu Justin tiba-tiba merasa tidak enak badan. Justin pun mencoba mengetes kandungannya. Tak lama suaminya pun datang dan Justin tetap menunggu hasil tes packnya. Beberapa saat kemudian mereka sudah memastikan bahwa Justin benar-benar hamil dan Phil sangat senang akan hal itu. Phil mengatakan pergi ke dokter hanya membuang-buang waktu saja. Dia akan merencanakan perayaan kabar baik itu. Tetapi Justin tampaknya tidak terlihat bersemangat. Sementara Holden menerima telepon dari rumah sakit jiwa dan dia sudah mengetahui apa yang direncanakan oleh kedua orang tuanya. Keesokan harinya, petugas polisi tiba di toko. Manajer memanggil Justin dan memberitahunya bahwa Holden telah mencuri $15.000 dari brankas toko. Dia bertanya apakah Justin ada hubungannya dengan itu. Dan Justin menyangkalnya dengan Courtney yang mengungkapkan bahwa dia telah melihatnya di gudang bersama Holden. Justin pun dengan tegas berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa. Dalam menuju ke mobil, Holden memanggilnya. Holden mengatakan bangga dengan apa yang telah dia lakukan. Holden bilang dia sekarang punya uang dan mereka sekarang bisa melarikan diri. Namun Justin memberitahu Holden bahwa dia tengah hamil dan dia bilang itu pasti miliknya. Dia mengatakan padanya bahwa mereka harus menyembunyikan kehamilan Justin, jadi mereka harus pergi. Justin bilang dia tidak bisa pergi malam ini karena dia harus berkemas dan mendapatkan lebih banyak uang. Holden lalu berkata dia akan pergi ke motel dan menunggunya besok.
Kemudian Justin tiba di rumah, tempat Phil, Bubba, dan pacarnya sedang merayakan hari bahagia mereka. Phil lalu menerima sebuah telepon dari dokter yang mengatakan bahwa hasil tes kesuburannya negatif. Dia mengatakan bahwa pihak rumah sakit pasti salah karena nyatanya istrinya kini tengah hamil. Phil yang marah pun menutup telepon tersebut. Bubba memberitahu Phil bahwa dokter itu pasti sudah keliru. Keesokan paginya Justin mengemasi pakaiannya dan memutuskan untuk pergi. Di perjalanan dia memikirkan apakah akan tinggal atau melarikan diri bersama Holden. Namun jika dia tetap di sini, dia akan kembali ke rutinitasnya yang menyedihkan di toko bersama rekan kerjanya yang akan bergosip tentang perselingkuhannya dan rahasia yang akan menjadi beban nantinya. Jika dia melarikan diri, dia membayangkan perjalanan indah tanpa akhir bersama Holden. Justin yang telah mengambil keputusan pun pergi ke toko dan memberitahu manajer di mana Holden bersembunyi. Ketika Justin tiba di rumah, sebuah berita televisi muncul tentang kejadian di motel di mana Holden menembak dirinya sendiri ketika polisi mencoba menangkapnya. Suatu hari, Bubba memberitahu Justin bahwa Phil telah membuka tagihan kartu kredit perusahaan dan mengetahui bahwa Justin telah bermain di motel. Bubba menangis memohon padanya untuk tidak memberitahu sahabatnya itu tentang hal yang telah mereka lakukan. Ketika Justin tiba di rumah, Phil menghadapnya dan bertanya apakah Justin telah bermain api di belakangnya. Justin pun menjawab iya dan Phil menamparnya. Phil bertanya apakah itu bayinya dan Justin meyakinkan dia bahwa itu miliknya. Phil bertanya apakah Courtney adalah orang yang telah bersamanya selama ini dan Justin pun mengatakan iya. Dia kemudian meminta maaf karena telah menamparnya. Justin juga mengatakan maaf dan pasangan itu kembali berdamai. Keesokan harinya Justin melihat bahwa Courtney sudah bonyok dan lengannya patah. Temannya mengatakan bahwa dua pria dengan wajah dicat menarik Courtney masuk ke dalam mobil. Film berakhir dengan Justin menatap kosong sambil berbaring di tempat tidur, sementara Phil menggendong bayinya dan pasangan tersebut terlihat lebih bahagia. Nah, seperti itulah alur cerita dari film The Good Girl. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Si Judi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.